Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah terus-menerus Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, semua nikmat yang sampai saat ini Allah curahkan tak henti-hentinya kepada kita. Maka sepadan dengan hal itu, kita terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala agar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Mungkin seringkali kita berkeluh kesah ya terhadap semua yang menimpa kita. Bisa jadi karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menambah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, walaupun menurut kita sebuah nikmat itu biasa-biasa saja, kita harus mensyukuri sebuah nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, untuk bisa saling menasehati dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Karena kalau tidak ada majelis-majelis seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah bagaimana jadinya kita terombang-ambing oleh begitu derasnya fitnah dunia ini. Suatu tempat yang begitu cepat sebetulnya kita akan singgahi, kita akan tinggali cuman sebentar saja. Dan kita akan nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti kita akan dimintai semua pertanggungjawaban semua apa yang di dunia ini. Umur kita, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan. Dalam sebuah hadis, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah 'inda rabbih hatta yus'al an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia nanti di akhirat kelak sampai dia ditanya tentang 5 hal. Di antaranya an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadikan sisa-sisa dari lembaran-lembaran hidup kita yang entah cuma berapa halaman lagi ini, untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan ditanya untuk apa habisnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan buku kita ya, yaitu Tazkiyatun Nafs. Kalau tidak salah sampai pada hal-hal yang bisa meracuni hati kita. Yang pada dasarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap maksiat itu punya dampak kepada diri kita, terutama terhadap hati kita. Ya, walaupun sedikit terus lama-lama
hati kita akan tertutup oleh noda-noda hitam maksiat. Kalau sudah banyak, maka akan penuh hati kita dengan kemaksiatan. Ketika sudah penuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sulit kita mendapatkan hidayah. Sulit bagi kita untuk bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jangan-jangan kebalik-balik. Sesuatu yang batil kita anggap hak, dan sebaliknya sesuatu yang hak kita anggap batil karena hatinya sudah penuh dengan kemaksiatan. Na'udzubillah, sampai pada saat suatu titik saking parahnya noda-noda hitam, maka hati tersebut akan mati. Ya, maka seperti halnya orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati, seperti mayat yang hidup, tidak memiliki pandangan terhadap apa yang akan dia lakukan di dunia ini, untuk apa tujuan hidupnya di dunia ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk kemaksiatan itu pada hakikatnya racun bagi hati kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis memasukkan di antara racun-racun hati. Ada 4 yang beliau sampaikan. Ya, karena hal-hal ini sering kita rasakan, sering terjadi pada manusia. Kemarin kalau tidak salah, kita telah membahas yang pertama dari racun hati. Yaitu, masih ingat Bapak-bapak atau masih lupa? Yang pertama, apa sesuatu yang bisa meracuni hati kita? Masih lupa? Alhamdulillah. Jadi lupa juga nikmat Bapak-bapak ternyata. Dengan lupa ada syariat dalam sholat sujud sahwi. Dengan lupa sesuatu yang menyedihkan hati kita itu juga sedikit berkurang ya. Kalau kita ingat terus sesuatu yang bencana menimpa kita, maka sedih terus. Maka sebetulnya ada hikmahnya di balik lupa. Hanya saja semua bentuk yang berlebihan itu tidak baik. Kalau sering lupa juga tidak baik. Jadi yang pertama, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang bisa meracuni hati kita adalah berlebihan dalam berbicara. Bukan tidak boleh berbicara, tetapi berlebihan di dalam berbicara. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, semua yang kita ucapkan itu tercatat dengan baik, terekam dengan baik. Maka kalau kita jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang mengawasi kita, gerak-gerik kita, kita begitu hati-hati sekali. Maka ketahuilah, ada yang mengawasi kita, yang mencatat semua ucapan yang kita keluarkan. Kalau begitu, seharusnya kita benar-benar memilah dan memilih apa yang kita hendak ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sesuatu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat yang raqib, yang senantiasa mengawasi, juga atid, yang senantiasa hadir. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang yang beriman itu benar-benar hati-hati dalam lisannya. Ya, orang yang beriman itu akalnya di depan lisannya. Adapun orang-orang yang kurang dalam keimanannya, lisannya mendahului akalnya. Bicara dulu, baru dipikirkan kemudian. Adapun orang-orang yang beriman tidak. Dia pikir-pikir baik-baik. Karena semua yang diucapkannya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka pilihannya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak bisa berbicara sesuatu yang baik, maka diam adalah yang terbaik justru bagi seorang. Nah, kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam racun hati yang kedua. Yang sering racun-racun hati ini, dari 4 racun hati ini sering ditemukan, sering didapati dan sering terjadi pada diri seseorang. Setelah terlalu banyak berbicara, yang bisa merusak hati kita adalah fudulun nazar. Terlalu banyak melihat.
Subhanallah ya. Iya, bukan, sekali lagi bukan tidak boleh melihat, susah juga Bapak-bapak jamaah kalau tidak bisa boleh melihat. Tetapi yang bermasalah adalah berlebihan di dalam melihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui kalau kita membahas tentang melihat, mungkin yang terkesan adalah melihat lawan jenis, begitu kan? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terbatas itu ternyata dalam melihat dan bisa merusak hati seseorang. Ternyata melihat sesuatu dari hal-hal duniawi ini, kalau overdosis, kalau terlalu banyak pun bisa merusak hati seseorang. Ya, tidak hanya melihat lawan jenis saja, melihat pernak-pernik dunia ini, kemegahan dunia ini, semua yang berupa kemewahan dunia ini. Kalau sering kita kepo gitu ya, pengen tahu, pengen lihat ini, pengen lihat itu, ya maka lambat laun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut pula akan meracuni hati kita. Tidak kita rasakan mungkin sekaligus, sedikit lihat ini, kemudian biasa lagi, sedikit lihat itu, akhirnya bertumpuk itu racun, Bapak. Ketika sudah bertumpuk racun, orangnya sudah tidak bisa ditolong kembali, hatinya sudah terlalu parah sakitnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa fululun nazar yad'u ilal ihtisan. Terlalu banyak melihat itu akan memancing, akan merasa senang dengan sesuatu yang dilihat. Ya, kita banyak ngelihat ini, ngelihat itu, akhirnya sesuatu yang kita lihat itu kesannya bagus, kesannya baik, padahal mungkin awalnya tidak baik. Tapi karena sering, akhirnya dia menjadi terbiasa. Sudah terbiasa, akhirnya merasa biasa-biasa saja yang dilihat itu, padahal bermasalah sesuatu yang dilihat tersebut. Wa wuqu'u suratil mandur fi qalbin nadhir. Dan juga terlalu banyak melihat, akhirnya sesuatu yang dilihat itu meresap dalam hati orang yang melihatnya. Dia lihat sesuatu masuk ke dalam hatinya. Ya. Fayuhditsu anwa'an minal fasad fi qalbil abdi. Maka menimbulkan beberapa kerusakan tatkala itu. Sudah melihat sesuatu, akhirnya merasa indah dengan sesuatu itu, atau merasa biasa-biasa saja. Setelah itu masuk meresap ke dalam hatinya. Setelah itu bisa menyebabkan beberapa kerusakan. Di antaranya beliau sampaikan di sini adalah sebuah hadis, ya, yang tapi sayang hadisnya Allahu a'lam bishawab didoifkan sebagian para ulama. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Hakim, Imam Ahmad dan lain-lain. Ya, adalah wan nadratu sahmun min masmumin, atau wan nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu anak panah dari anak panah yang dimiliki oleh iblis. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, aurafahu halawatan, maka Allah akan memberikannya kenikmatan, kelezatan, yajiduha fi qalbihi ila yaumin yalqahu, sampai pada suatu hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala didoifkan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Sebabnya adalah rawi yang bernama Ishaq dan Abdurrahman. Dan ini juga didoifkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara yang lain, dampak negatif dari sering atau berlebihan dalam melihat adalah beliau mengatakan yang kedua, dukhulu syaitan ma'an nadhrah. Syaitan itu masuk melalui pandangan seseorang. Karena syaitan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu giatnya, begitu gigihnya dalam rangka menyesatkan manusia. Semua peluang yang sedikit terbuka saja, maka akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh syaitan. Dan salah satunya adalah melihat. Adalah kesempatan bagi syaitan
untuk masuk menggoda manusia di dalamnya. Fa innahu yunafidhu ma'aha asra'a min nufudil hawa fil makanil khali. Sungguhnya godaan setan itu lebih cepat daripada udara yang memenuhi suatu ruangan, suatu tempat. Liyuzina suratal manzur, kemudian menghias-hiasi sesuatu yang dilihatnya, dibuat indah. Iya, sesuatu yang tadinya tidak boleh dilihat menjadi terasa indah. Suatu bentuk kemaksiatan yang tadinya mungkin dia tidak mau atau tidak berkenan hatinya, tetapi lama-lama akhirnya biasa-biasa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Terasa indah sesuatu tersebut. Tadinya mungkin dia tidak suka, tapi akhirnya menjadi suka dan bahkan menjadi merasa indah sesuatu yang dipandangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antaranya lagi Bapak-bapak, setelah kita biasa melihat, akhirnya terbiasa melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meresap ke dalam hati kita bersama dengan godaan-godaan setan. Maka di antaranya juga annahu yushgilul qalb. Paling tidak banyak melihat itu menyibukkan hati. Menyibukkan hati dari sesuatu yang seharusnya dia disibukkan dengan yang lebih baik darinya. Tengok sana, tengok sini, sibuk. Ngelihat sana, ngelihat sini, ngelihat rumah yang mewah padahal dia bukan kontraktor, bukan desainer atau desain interior, bukan. Cuma pengen tahu saja. Lihat mobil situ, mobil ini, dia tidak ada hubungannya dengan kendaraan itu. Bukan montir, bukan penjual mobil, tapi pengen tahu saja apa kecanggihan mobil ini, apa kecanggihan mobil itu. Tersiksa hatinya, tidak mampu memilikinya, tetapi sudah kadung menginginkan hal yang dilihat. Waduh, bagus ya. Waduh, rumah saya kok begini ya. Akhirnya kurang mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya karena selain melihat melebihi dosisnya, melebihi seharusnya, kemudian tidak ada tujuan di balik melihatnya, itu cuman sekedar pengen melihat saja. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal kerusakan dalam banyak melihat adalah menyibukkan hatinya. Lihat sana, lihat sini, tengok sana, tengok sini. Ya, kemudian melupakan dia dari kemaslahatan yang seharusnya dilakukan lagi. Seharusnya dia sibuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sibuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan termasuk Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Misalnya dia melihat itu tidak ada kepentingannya, dia tinggalkan, itu termasuk tanda kebaikan agamanya. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang yang memang memiliki kepentingan dengan hal tersebut. Ini cuma kan ada ya jemaah, ada tidak? Orang yang cuma pengen tahu saja desainnya apa atau isinya apa, pengen tahu saja kemewahan. Rumah mewah pengen tahu dalamnya gimana, bahkan mungkin ya kalau tidak salah ya ada sampai jadi tontonan yang banyak diminati ya Bapak ya. Ada ya tontonan misalnya rumah artis dilihat banyak sekian ribu orang, padahal mungkin yang lihatnya juga tidak ada kepentingan, mungkin masih kontrak ya kontrakannya mungkin tidak besar, tapi melihat yang begitu-begitu akhirnya hatinya apa? Ingin tapi tidak bisa, tersiksa hatinya, disibukkan dengan sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi dirinya. Ya, mobil artis begini, ya dirubah miliaran rupiah jadinya lebih bagus, untuk apa? Ditonton banyak orang. Ya, orangnya juga mungkin tidak punya kendaraan, bukan tukang bengkel juga. Menyiksa dirinya, menyibukkan dirinya dari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling minimal rusaknya atau dampak negatif banyak melihat menyibukkan dirinya dari hal yang lebih baik dari hal tersebut. Dan ketika seorang sibuk tentang permasalahan-permasalahan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka kita justru jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak meniru orang-orang seperti itu.
bahkan tidak berteman secara intens dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sudah hatinya sibuk di dalam masalah-masalah yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu." Janganlah engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan. An dzikrina, dari mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya telah melampaui batas. Justru orang-orang yang seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk tidak mendekatinya, untuk menjauhi orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita katakan dalam memandang itu ada beberapa hal, yaitu termasuk di dalamnya memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memandang lawan jenis. Ya ini Masya Allah ya. Di masa ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dikepung dengan hal ini. Ya, di kanan, di kiri, di rumah, ya mungkin di HP, padahal tidak ingin melihat hal yang kita tidak ingin lihat, tapi ada iklan ya muncul dan seterusnya. Makanya oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis yang mengingatkan kita untuk membersihkan hati-hati kita, untuk membersihkan pandangan-pandangan kita, itu adalah hal yang sangat penting. Karena kita sudah terkepung dengan hal tersebut. Pagi, siang, sore, apalagi tontonan di televisi, ya sudah banyak. Bahkan dieksploitasi wanita itu ya jamaah yang dirahmati Allah. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan wanita pun wanita ditampilkan ya. Produk-produk yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan wanita, iklannya wanita. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita, qul lil mu'minin. Katakanlah wahai kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangan pada saat ini merupakan sesuatu yang langka ya. Sesuatu yang aneh. Ya. Ya masih ada beberapa orang yang memang berusaha untuk melakukan hal tersebut tapi terasa asing. Kalau ada orang kok melihatnya tidak melihat lawan jenisnya berbicara gitu kan, sesuatu yang aneh. Tetapi begitulah sebetulnya seharusnya. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang membiarkan pandangannya itu bebas, diumbar, terserah mau memandang apa yang dia mau pandang, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan hatinya akan menghitam, maka akan gelap hatinya. Ya, oleh karena itu mungkin kita itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau ibadah kok kayaknya berat. Kok kalau mau ibadah kok kayaknya nggak nyaman. Jangan-jangan terlalu banyak maksiat kita. Salah satunya jangan-jangan kebanyakan melihat apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi gelap. Ya, karena penuh sesak dengan baru dari dosa penglihatan ya Bapak. Belum dari dosa yang lain itu. Sudah begitu banyaknya seorang apabila tidak menjaga dirinya. Dari matanya saja sudah numpuk dosanya. Coba dari pagi sampai malam, berapa kali kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin berkali-kali. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hal itu tidak disadari bahwasanya itu bermasalah sebetulnya, maka kelama-kelamaan hati seseorang itu akan menghitam, akan gelap. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam tadi yang surat yang kita baca, surat ya, wa kullil mu'minin, ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman tadi agar menundukkan pandangan-pandangan mereka. Beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya di langit dan di bumi. Adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya bercahaya. Dan kebalikannya, ketika orang sudah mengoleksi maksiat, salah satunya dari penglihatannya, akan gelap hatinya,
akan tidak merasa nyaman dalam beribadah. Sulit lezat keimanan, lezatnya beribadah dia bisa dapati, salah satunya bisa jadi karena pandangannya yang liar, pandangannya yang tidak dikontrol oleh pemiliknya tersebut. Justru jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini kita jadikan bahkan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang diberi sesuatu, maka seharusnya dia berterima kasih kepada sang pemberinya, kan begitu. Kalau dia diberikan sesuatu, misalnya diberikan misalnya pulpen begitu ya contohnya, kemudian dengan pulpen itu dia pukul orang yang berinya, kan keterlaluan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat mata. Kemudian nikmat mata ini kita gunakan justru untuk durhaka kepada Allah. Maka sungguh tragis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam melihat tadi yang kita sampaikan itu bukan hanya saja terkait pada melihat lawan jenis, melihat wanita yang bukan mahramnya, dan juga para ulama itu begitu ketatnya mereka mengawasi matanya, menjaga pandangannya, sampai-sampai sesuatu yang seharusnya boleh dilihat hanya saja tidak dibutuhkan oleh dirinya, maka dia berusaha untuk tidak melihatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan saya sampaikan sebuah kisah ya, yang dikisahkan oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab mereka, di antaranya Syiar A'lam An-Nubala, tentang bagaimana ulama itu begitu ketat menjaga pandangannya. Ya, bukan hanya kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia jaga, tetapi kepada sesuatu yang boleh dilihat cuman tidak dibutuhkan oleh dirinya, maka dia tidak lihat. Subhanallah, kok kita ya, jangan yang tidak kita butuhkan, yang kita dilarang saja kita lihat gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Contohnya adalah seorang ulama yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi. Pernah mendengar Bapak-bapak? Ya, mungkin Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalus, orang Andalusia. Orang Andalusia itu orang mana sekarang ini Bapak-bapak? Di mana? Spanyol. Subhanallah. Spanyol dulu ya, banyak lahir di negeri itu para ulama. Salah satunya Yahya bin Yahya Al-Andalus, salah satunya Ibnu Hazm, salah satunya Ibnu Rushd Al-Andalus. Banyak para ulama ya, bule ya. Mereka orang Spanyol, ulama. Jadi bapak-bapak, kalau kita yang mungkin hidungnya tidak mancung, jadi ada kesempatan juga. Ada ulama yang bule ya, orang Eropa. Ya, Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalus. Ya, orang Andalusia. Ya, Spanyol sekarang. Beliau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa tadi namanya? Yahya bin Yahya Al-Andalus ya. Sekarang alhamdulillah bisa kenal nama seorang ulama tersebut. Beliau ada seorang murid dari ulama besar, yaitu muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik di mana jamaah? Di mana tempatnya beliau? Di Madinah. Ya, beliau adalah Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Ulama besar di Madinah. Imam Malik rahimahullah punya salah satu murid namanya Yahya bin Yahya. Dari Spanyol ke Madinah jaraknya berapa itu Bapak? Dulu belum ada pesawat. Ya, belum ada PCR ya. Belum ada, masih apa namanya? Dengan kendaraan tunggangan. Coba berapa lama? Begitu giatnya, begitu bersungguh-sungguhnya para ulama dulu dalam menuntut ilmu ya. Ya, kalau sekarang kan mudah semua apa namanya? Semua sarana media banyak ya. Kita bisa mengikuti pengajian ulama yang di Madinah misalnya dengan internet misalnya ya. Nah, kalau dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus ditempuh perjalanan. Tetapi bedanya ulama sekarang dengan yang dulu, atau orang sekarang dengan yang dulu, ulama yang dulu berkah ilmunya. Ya. Karena memang apa? Karena memang bersungguh-sungguhnya luar biasa. Pengorbanannya lebih berlipat-lipat kali daripada kita yang sekarang ini. Oleh karena hal tersebut, para ulama terdahulu ilmunya berkah. Soalnya salah satunya adalah di antara mereka ada Yahya bin Yahya Al-Laythi, seorang murid ya Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Fa bainama huwa jalisun
tatkala saya ceritakan kisahnya, tatkala beliau sedang duduk ya lagi pengajian seperti ini. Pengajiannya Imam Malik rahimahullah taala. Salah seorang yang hadir adalah muridnya, Yahya bin Yahya. Tatkala sedang pengajian, marra ala babi Malikin alfil. Lewat ya, melintas di luar tentu saja. Pengajiannya itu seekor gajah, lewat gajah. Kalau kita jangankan gajah Bapak, kuda misalnya. Wah, ada kuda, mungkin apa yang kita lakukan? Nengok-nengok kan gitu ya. Suara apa itu? Minimalnya kan gitu. Oh kuda, ada yang keluar mungkin. Tapi lewat di majelisnya Imam Malik gajah. Masya Allah ya. Fakharaja kullu man kana fi majlisi li ru'yatil fil. Maka keluar semua orang yang di majelisnya Imam Malik pengen lihat gajah. Keluar bubar itu. Masya Allah ya. Ya, karena pengen lihat gajah. Siwa Yahya bin Yahya, kecuali satu orang. Siapa? Kita tebak Bapak. Tadi Yahya bin Yahya Al-Andalus. Enggak keluar. Waya beko makanahu, tetap di tempatnya, enggak bergeser tempatnya. Subhanallah ya. Yang lain keluar, dia tetap di tempatnya, tidak bergerak dari tempatnya, tidak bergeser dari tempatnya. Faqala lahu Malik, maka Imam Malik pun takjub, ini kok cuma satu orang ini, kok enggak kayak orang-orang melihat. Maka bertanya Imam Malik rahimahullah kepadanya, lima la takhruj fataral fil, kenapa kamu kok enggak keluar lihat gajahnya? Ya, li'annahu la yakunu fil Andalus, kan di Andalus enggak ada gajah kan? Kenapa kok enggak keluar? Wah, sesuatu yang tidak pernah dia lihat Bapak-bapak. Di negerinya dia tidak lihat, subhanallah ya. Ditanya sama Imam Malik, kok nggak ngelihat? Kan di Andalus nggak ada gajah. Kenapa nggak keluar? Lihat dulu ya, nggak apa-apa. Habis itu masuk lagi, misalnya gitu kan. Kemudian faqala Yahya, maka Imam Yahya berkata, subhanallah, inna ma ji'tu min baladi li anzura ilaik. Saya datang jauh-jauh dari Spanyol, dari negeriku ini ke sini untuk melihat engkau wahai Imam Malik. Yang pengen dilihat Imam Malik. Ya. Kemudian wa ata'allam min hadika wa ilmika. Saya jauh-jauh itu pengen belajar kepadamu, mempelajari ilmumu. Lam aji li anzur illa fil. Saya datang ke sini bukan mau ngelihat gajah. Iya, fa'ujiba bihi Malik, maka Imam Malik pun kagum kepada dirinya. Wasammahu, kemudian beliau namakan Yahya bin Yahya, diberikan panggilan Aqilal Andalus, orang cerdas dari Andalus. Subhanallah Bapak. Para ulama begitu ketatnya. Sampai melihat sesuatu yang boleh dilihat, lihat gajah, dia tahan nggak mau lihat. Ya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang lainnya. Padahal itu sesuatu yang nggak pernah dia lihat di negerinya. Begitu ketat. Mereka menjaga pandangan matanya sampai sebegitunya jamaah. Sekarang kita bandingkan dengan diri kita, Bapak. Ya Allah, mungkin kita jauh gitu ya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan. Selalu menjaga nikmat Allah yang salah satunya adalah mata kita. Untuk tetap digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sebaik-baiknya. Ya, minimal jangan seperti Yahya bin Yahya, minimal tidak melihat sesuatu yang diharamkan saja. Itu sudah bagus jemaah. Apalagi tidak menahan dirinya dari melihat yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak ada manfaat di akhirat untuk dirinya. Maka para ulama subhanallah. Makanya memang mereka itu ilmunya berkah ya. Karena memang sikapnya juga tercermin dari sikapnya. Sampai begitu ketatnya menjaga penglihatannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka tetap dia tahan matanya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga mata-mata kita ini. Ya, agar nanti di akhirat kelak kita tidak akan memberatkan pemiliknya. Maka akan ditanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri kita Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, racun hati yang kedua. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, racun hati selanjutnya. Isa jam berapa Bapak-bapak? Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Kemudian
Racun hati yang ketiga adalah banyak makan. Masya Allah ya. Banyak makan, bukan tidak boleh makan, tapi makan melebihi yang dibutuhkan oleh diri seseorang. Ternyata hal tersebut juga bisa merusak hati kita jemaah. Berlebihan dalam makan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan ini ya adalah di antara hal yang memang menjerumuskan seseorang ke dalam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukankah Nabi Adam alaihissalam sebab beliau diturunkan dari surga sebabnya apa jemaah? Karena apa? Karena makan. Iya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak makan ya, berlebihan dalam makan ternyata bisa merusak hati kita. Ada hubungannya dengan hati seseorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Adam tadi, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau memakan ya buah ini, nantinya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Karena makan jemaah, Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makan itu adalah racun bagi tubuh kita, baik hati kita pun pula jasad kita. Kalau kita pergi ke rumah sakit bapak-bapak, maka poli yang rame itu diantaranya poli penyakit dalam. Ya, kalau bapak ke rumah sakit itu antriannya panjang, 2 poli jantung dan poli penyakit dalam. Itu kalau ngantri bapak-bapak itu panjang dan sering tidak kebagian karena dibatasi saat ini. Iya, ada pembatasan jumlahnya. Itu sering nggak kebagian jemaah. Maka memang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebabnya karena apa? Karena makan, salah makan. Jadi makan itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya pengaruh baik kepada hati kita dan pula kepada jasad kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah SAW ya pernah bersabda ya tentang permasalahan makan ini ya, tentang menganjurkan kepada kita bagaimana kita itu makan begitu. Maka diantaranya adalah bahwasanya sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Miqdad bin Ma'di Al-Ka'rib Al-Kindi, seorang sahabat, ma mala ibnu Adam wi'an syarrun min batnin. Tidaklah seorang hamba itu memenuhi suatu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Iya. Hasbu ibni Adam ukalatun yukrimna sulbahu. Sebetulnya cukup bagi seseorang itu makan dengan beberapa suapan saja yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Ya. Fa in kana la mahalah, kalau dia perlu makan itu lebih ya dari hal itu, fa thuluthu ta'am, maka sepertiganya untuk makan. Ya, wa thuluthu syarab, sepertiganya lagi untuk minum. Wa thuluthu linafasi, sepertiganya lagi untuk nafasnya. Jadi sebetulnya cukup makan itu hanya untuk sekedar kita tidak lemas, menegakkan tulang punggung kita. Cuman kan seringnya kita melihat mana sih yang enak kan gitu ya, mana pilih sana pilih sini ya, sibuk akhirnya dengan makanan sibuk ya, padahal buatnya lama, makannya cuman sebentar, atau nyarinya lama sana sini, dimakannya mah cuman sebentar saja, tapi sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Maka sebetulnya cukup ya makan itu ya hanya untuk menegakkan kita agar kita tidak lemas, dan cukup untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita makan itu jamaah yang dirahmati Allah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita makan, agar kita nyaman ketika beribadah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Bukan makannya untuk hidup,
tetapi hidupnya untuk makan. Ya, semuanya dimakan. Ya, semua yang kakinya 4 dimakan kan gitu katanya, kecuali meja kan gitu ya. Ya, ada yang mengatakan gitu kan. Enggak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, cukup beberapa sebetulnya asupan makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Sepertiga untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk nafasnya. Kalau kita sepertiganya lagi untuk nambah ya, ya penuh semua ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jauh kalau dibandingkan Rasulullah SAW tentang makan. Bagaimana beliau SAW terhadap makanannya. Beliau itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering merasa lapar. Seorang pemimpin tertinggi kaum muslimin yang kekuasaannya terbentang ya ke timur dan ke barat, pemimpinnya apa? Sering merasa lapar, subhanallah. Kalau kita jauh mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, keluar rumah saking lapar. Kok kita keluar rumah cari makan justru ya. Kalau Rasulullah SAW keluar rumah karena terlalu laparnya. Ya, bertemu dengan beberapa sahabat Abu Bakar dan Umar pun sama, keluar karena laparnya. Itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah keluar demikian. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dituturkan ya oleh sahabat bahwasanya fama a'lamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ragifan muraqqaqan hatta laqiha billah. Kata sahabat menjelaskan tentang Nabi SAW, aku tidak pernah melihat Nabi SAW melihat roti yang lembut, rotinya keras, roti yang murah, Bapak-bapak. Sampai kapan? Sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya roti yang murahan. Kalau roti itu semakin lembut, semakin bagus, semakin mahal harganya. Ini rotinya sudah keras, ya, maka belum pernah. Kemudian lagi satu hadis lagi. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah kenyang min ta'amin, dari makan salasata ayamin hatta qubida, 3 hari berturut-turut belum pernah kenyang, berturut-turut 3 hari. Hari ini kenyang, besok enggak, besoknya mungkin kenyang lagi, atau begitu, enggak pernah. Hari ini kenyang, besok kenyang, besoknya lagi kenyang, belum pernah. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Keluarganya juga, Nabi dan keluarganya 3 hari. Kalau kita jamaah bagaimana? Pagi kenyang, siang kenyang, malam juga kenyang. Ya, kalau Nabi SAW 3 hari berturut-turut tidak pernah. Aduh, jauh kita Bapak-bapak. Jadi kita kalau yang sering lapar jangan pesimis ya. Nabi kita pun justru lebih daripada kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang merusak hati kita ini adalah banyak kita makan makanan. Ya, pengennya makan terus. Sibuk dengan makanan terus. Ya, seharusnya sibuknya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sibuk nyari makanan sana sini. Padahal cuma sebentar, padahal akan dia keluarkan juga sebentar pula. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua hal yang bisa meracuni hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap waspada, tidak menganggap sesuatu itu biasa-biasa saja, padahal hal tersebut bisa lambat laun merusak hati kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita memohon pertolongan kepada Allah untuk terus dijaga hati-hati kita dari hal-hal yang bisa merusak dan bahkan mungkin mematikan hati-hati kita ini. Allahu a'lam bishawab. Ada yang disampaikan jemaah sebelum ditutup? Ya, jadi ini mengingatkan kita sekali lagi bahwasanya hal-hal ini mungkin dianggap biasa padahal tidak biasa. Apabila berlebihan maka akan memiliki dampak kepada hati-hati kita. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.